Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jangan khawatir, jangan marah atau kecewa kalau hidup mungkin terasa tidak adil bagi kita. Tetap bersemangat. Tuhan itu kota benteng dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Pertolongannya pasti datang tepat waktu. Nantikan Tuhan, lakukan bagian kita dan biarkan Tuhan melakukan bagiannya dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih malam hari ini Engkau memberi kami waktu untuk belajar firman-Mu. Hamba-Mu bahkan jemaat yang beribadah di rumah gereja ini maupun yang beribadah di rumah, semua kami terbatas. Tapi kami percaya dalam pertolongan Tuhan, Tuhan akan memberi kami hikmat untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Karena itu Bapa, kuduskan kami semua, perlengkapi kami semua, supaya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami semakin teguh iman, semakin kuat di tengah gumul, bahkan semakin setia pada Tuhan, takut Tuhan di setiap hari-hari hidup kami. Di dalam nama-Mu ya Yesus firman yang hidup, kami bawa doa ini. Amin. Jemaat Tuhan yang beribadah di rumah gereja, bahkan yang beribadah di rumah, mari kita membaca bersama-sama Mazmur pasal 46, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Sekali lagi Mazmur pasal 46 ayat pertama hingga ayat yang ke-12 di bawah judul Allah Kota Benteng Kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah, Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita boleh diberi minggu yang baru dalam kesempatan hidup yang Tuhan beri. Untuk pertama kalinya rumah gereja ini dibuka dan jemaat boleh beribadah bersama. Yang hadir di rumah gereja di ibadah jam 6, jam 9, jam 10 dan saat ini jam keturunan Korah bin Yisar. Jadi ia adalah seorang dari keturunan Lewi. Dari 12 anak Yakub ada seorang yang bernama Lewi dan mereka adalah keturunan dari Lewi. Dari 12 anak Yakub, 12 suku Israel, Allah memilih Lewi menjadi suku yang dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan di kemah suci. Jadi dari 12 anak Yakub dengan semua keturunannya, Lewi dipilih oleh Allah, dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani di kemah suci. Dari keturunan Lewi ini, Imam Harun dan anak-anaknya dipilih untuk menjadi imam. Sementara ada orang-orang lain yang dipilih untuk pekerjaan-pekerjaan membantu Harun. Korah ini, Bani Korah, dipilih oleh Tuhan untuk membantu Harun dalam pekerjaan-pekerjaan antara lain menjaga pintu, mengolah roti kalau untuk persembahan, bahkan untuk menyanyikan pujian bagi Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Yisar bin Korah ini, pada satu hari dalam catatan Bilangan pasal 16, ada satu waktu ketika dia mengajak Datan, Abiram dan On.
Mereka mengajak orang-orang yang lain, ada sekitar 250 orang, untuk mengadakan pemberontakan terhadap Musa dan Harun. Ada 3 tudingan yang disampaikan oleh Yishar. Dia sampaikan tudingan ini dalam 3 hal yang dia anggap bahwa Musa dan Harun dianggap salah. Pertama, bahwa dia menuding Musa dan Harun mengangkat diri sendiri, bukan oleh pilihan Allah. Jadi mereka menuding bahwa Musa dan Harun mengangkat diri sendiri menjadi imam dan menjadi pemimpin bangsa. Kedua, Musa dianggap gagal memimpin bangsa Israel untuk memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tudingan yang ketiga adalah dianggap bahwa Musa dan Harun memonopoli jabatan imam. Rupa-rupanya Korah bin Yishar ini menyukai posisi menjadi imam. Dia tidak suka hanya menjadi pembantu imam. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Musa dan Harun sujud pada Tuhan dan meminta tanda dari Allah di depan semua bangsa Israel. Atas permintaan Musa, di tengah situasi yang demikian, Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Ketika tanah bumi membuka mulutnya dan menelan orang-orang ini bersama dengan keluarga mereka, termasuk 250 orang yang bersepakat untuk melawan Tuhan, menuding Musa dan Harun. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Tapi catatan Bilangan pasal 26 ayat 10 dan ayat 11 menegaskan, anak-anak Korah tidak dibunuh oleh Allah. Mereka tetap mendapat peran untuk menyanyikan pujian bagi Tuhan di kemah suci. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apa yang saya sampaikan ini mau mengantar kita untuk melihat sebuah perjalanan hidup Bani Korah, keturunan ini. Bagaimana mereka ada dalam masa-masa hidup, dalam suka duka, dalam keadaan yang sebenarnya salah tetapi menerima pengampunan dari Tuhan. Bagaimana mereka menyaksikan pemberontakan sang ayah dan kemurahan hati Tuhan. Sehingga dalam segala keadaan ini ada nyanyian yang mereka ungkapkan, Allah kota benteng kita. Mereka membuktikan dari pengalaman hidup bahwa Tuhan tidak pernah tidak adil dan bahwa Tuhan tidak pernah melupakan umat-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati, syair-syair dalam Mazmur ini lahir dari pengalaman hidup yang nyata yang dialami dari satu generasi ke generasi yang lain. Bani Korah melewati berbagai musim hidup. Orang-orang lahir kemudian mati. Tantangan hidup datang silih berganti. Pergumulan hidup beda-beda dalam banyak versi. Tapi mereka membuktikan Allah tetap satu. Allah tetap sama. Dia kota benteng, tidak pernah berubah. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Bani Korah bersama bangsa Israel yang besar itu pernah mengalami masa-masa berat ketika mereka ada dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Mereka menghadapi perang. Sebagai manusia biasa, orang akan mengakui bahwa pasti ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada tekanan-tekanan hidup, ada pergumulan. Mereka menjalani hidup dengan berbagai hal yang di luar nalar. Ketika roti turun dari langit, ketika burung puyuh datang dan mereka makan daging di tengah padang gurun, bahkan ketika mereka bersalah, mereka harus mengintari padang gurun lagi. Ada hal-hal yang terjadi dalam hidup mereka, tetapi mereka membuktikan bahwa Allah penolong satu-satunya. Biar hidup berubah, pergumulan hidup banyak, masalah datang silih berganti, tapi Tuhan itu perlindungan dan Tuhan tidak pernah terkalahkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kesaksian nyanyian Bani Korah dalam Mazmur 46 ini mau mengatakan bahwa tenang dan aman ada ketika kita bersama dengan Tuhan. Persoalan hidup ada, masalah tidak pernah berakhir sampai orang menutup mata. Tetapi pertolongan Tuhan pasti datang dan tidak pernah terlambat. Mereka menjadi saksi betapa dahsyatnya kebaikan Tuhan, betapa hebat perbuatan tangan Tuhan. Mereka menjadi saksi bahwa kalau Tuhan mengatakan A, maka tidak ada orang yang dapat menghalanginya. Mereka menjadi saksi hidup, saksi mata ketika bumi membuka mulutnya dan orang-orang yang mendatangkan murka Tuhan ditelan di dalamnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mereka dalam nyanyian ini Allah dilukiskan sebagai benteng. Kalau dalam perang,
Benteng itu menjadi tempat pertahanan terakhir, tempat perlindungan. Kalau benteng direbut, maka itu pasti kalah, simbol kekalahan telah terjadi. Tetapi kalau Allah menjadi benteng dalam hidup, kesaksian nyanyian Bani Korah ini, maka tidak ada yang bisa merebutnya, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Keadaan hidup atau pergumulan hidup seberat apapun, kalau Allah menjadi benteng perlindungan kita, maka kita akan tetap menikmati pertolongan dan kemenangan dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagaimana dengan kita yang ada di masa hidup sekarang ini? Adakah Allah menjadi benteng dalam hidup kita? Ataukah kita sedang goyah, kehilangan keyakinan karena kita sedang ada di masa-masa yang sulit karena wabah virus corona? Memang pandemi ini telah mengubah banyak hal. Ataukah apakah kita sedang meragukan Tuhan karena sakit yang kita derita belum juga kunjung sembuh? So berdoa, pi dokter, betapa banyak perjuangan hidup yang telah kita lakukan, sementara pergumulan tiada putusnya. Apakah kita sedang meragukan Tuhan karena kesusahan-kesusahan hidup yang kita alami? Apakah kita sedang kecewa pada Tuhan karena masalah rumah tangga, masalah anak-anak, masalah keluarga? Apakah kita sedang mempertanyakan kasih dan kebaikan Tuhan karena harapan-harapan belum menjadi kenyataan? Apakah kita sedang menatap Tuhan dengan hati yang tidak beriman karena keadaan-keadaan hidup begitu menekan kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau bukan Tuhan yang menjadi benteng perlindungan kita, kemana kita akan berlindung? Sekali lagi saudara-saudara, kalau Allah bukanlah benteng perlindungan kita, kemana kita akan berlindung? Apakah uang, harta benda akan menjadi perlindungan bagi kita? Uang, harta benda akan habis. Ndak perlu belanja banyak untuk habis. Uang, harta benda bisa lenyap sekali saja. Bisa karena kebakaran, bisa karena musibah, gempa bumi, atau apapun. Uang, harta benda bisa lenyap dalam sekejap. Di mana kita akan berlindung? Pada pangkat, pada jabatan kita. Jabatan, pangkat itu kepercayaan dari Tuhan. Jadi kalau kita mendapatkannya, kita sedang mendapat kepercayaan dari Tuhan. Dan jabatan, kewenangan kita, posisi kita bisa diambil dari kita sekejap saja. Bisa diambil sewaktu-waktu. Kemana kita akan mencari perlindungan? Pada orang-orang besar, pada orang-orang yang punya nama, punya jabatan, punya kewenangan dan kekuatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, hidup bisa diambil dari kita kapan saja. Mungkin orang yang kita andalkan hari ini ada, belum tentu besok masih hidup. Saudara-saudara, bahkan kalau kita mengandalkan keluarga sebagai tempat perlindungan kita, bahkan keluarga pun bisa gagal. Hanya Tuhan yang mampu melampaui semua itu. Hanya Tuhan yang tidak terkalahkan. Hanya Tuhan yang dapat melakukan hal-hal yang di luar kemampuan kita. Sebab Tuhan sajalah yang memiliki kekuatan tidak terbatas. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Allah memang tidak selalu mengikuti memenuhi keinginan-keinginan kita, tetapi Dia selalu memenuhi kebutuhan kita. Allah memang tidak selalu memutuskan hal-hal baik sesuai dengan rencana dan harapan kita, tidak selalu, tetapi Dia selalu melakukan yang terbaik untuk kebaikan kita. Sebab itu seringkali kita pikir mungkin A yang paling baik, tapi mengapa Tuhan memberi B? Mungkin tidak sesuai dengan rencana dan harapan kita, tetapi Tuhan selalu tepat. Dia melakukan jauh lebih baik dari yang kita rencanakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tulisan pemazmur yang berisi syair Bani Korah ini mengandung pembelajaran yang sangat bernilai bagi kita semua yang sedang menjalani hidup bersama Tuhan. Bahwa kita perlu menjadi kuat dalam iman. Semakin kita bergumul, semakin kita menghadapi persoalan hidup kita, semakin bergantung, semakin berlindung pada Tuhan, semakin meyakini kekuatan Allah dalam hidup kita.
Ada 4 hal yang kita renungkan dari bacaan kita malam hari ini. Pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, apapun beban hidup, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, ada Tuhan. Dia tidak pernah berubah. Dia tidak pernah salah. Dia tidak pernah tidak ada. Ada Tuhan. Sebab itu kita selalu punya benteng. Kita selalu punya tempat berlindung. Kita selalu punya tempat untuk datang mengadu, datang mengeluh, datang meminta. Seberat apapun beban hidup yang menggoncang kita, yang begitu berat dan menekan hidup kita, semua itu torang boleh bawa Pak Tuhan. Torang boleh bawa Pak Tuhan, bercerita Pak Tuhan apa saja yang sedang kita alami. Kita bisa mencurahkan isi hati kita pada Tuhan. Tuhan benteng perlindungan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika kita datang pada Tuhan, mencurahkan hidup kita sungguh-sungguh pada Tuhan, maka Dia akan memberi perlindungan dan kekuatan baru, sehingga akan ada damai sejahtera, akan ada kelegaan, akan ada hidup yang tenang meskipun di tengah badai hidup. Dan Tuhan sudah terbukti. Bani Korah menyanyikannya karena mereka membuktikannya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hal kedua yang kita pelajari malam hari ini adalah bahwa Allah itu kota benteng, sumber pertolongan. Sebab itu nantikan Tuhan, nantikan pertolongan Tuhan. Kalau orang bertanya-tanya, Tuhan kun tempo apa pandemi ini mau selesai? Tuhan sampai tempo apa orang menghadapi wabah ini? Tuhan sampai tempo apa orang begini? Nantikan Tuhan, nantikan Tuhan. Dia akan menunjukkan jalannya, Dia akan menunjukkan caranya, Dia akan membuktikan pertolongannya tepat bagi kita. Kalau orang sedang tertekan, sedang bermasalah, sedang sakit, sedang bergumul, kalau orang bertanya-tanya, kon Tuhan tempo apa dang ini mau selesai? Kon Tuhan di mana dang tu jalan keluar? Nantikan Tuhan, nantikan Tuhan, sebab Dia selalu tepat waktu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hanya yang perlu kita ingat, menanti Tuhan harus aktif, bukan pasif. Bukan cuma badiam-badiam, lipat tangan, tutup mata, atau bahkan berpuasa. Kita harus melakukannya. Melipat tangan, menutup mata, beribadah, berpuasa harus kita lakukan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, yang jauh lebih penting dari itu adalah bangkit dan mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita dengan takut Tuhan. Kerjakan bagian kita dalam hidup. Yang harus bekerja tetap bekerja, yang harus bersekolah tetap bersekolah, yang harus belajar waktunya untuk belajar. Dalam kehidupan rumah tangga, membangun hidup rumah tangga, semua kita lakukan dengan takut Tuhan. Hidup jujur, hidup penuh kasih, hidup benar, hidup taat. Itu cara kita menanti pertolongan Tuhan dalam hidup. Kalau orang cuma berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong berkati tapi kehidupan ekonomi, Tuhan berkati tapi kehidupan rumah tangga, tapi kemudian kita hanya melipat tangan, berpangku tangan, menunggu-nunggu berkat datang dari Tuhan sama yang mau ciri dari langit. Mujizat Tuhan tidak selalu terjadi secara supranatural seperti itu, saudara-saudara. Tapi mujizat Tuhan terjadi ketika tangan kita bergerak, ketika otak kita berpikir, ketika ruang-ruang hidup kita isi, ketika kita menjalankan peran sebagai suami yang baik dan penuh tanggung jawab, mengasihi istri, mendidik anak-anak. Maka mujizat Tuhan hadir di sana untuk membuat keluarga kita berhasil dan bahagia. Mujizat Tuhan hadir di sana memberkati lumbung-lumbung ekonomi kita. Ketika di sana kita bekerja dengan jujur, bekerja dengan rajin, dengan disiplin dan hidup benar. Maka kalau orang malas-malas, kau babataria tunggu bantuan, kau minta-minta berkat dari Tuhan, mujizatnya tidak ciri dari langit begitu saja. Mujizat Tuhan hadir di dalam hidup kita, memberkati kita dengan sehat, kuat, panjang umur. Ketika waktu-waktu hidup kita pergunakan dengan benar, ketika kita melayani Tuhan, memberi yang terbaik dari hidup kita untuk Tuhan, mempersembahkan yang terbaik yang kita punya untuk menopang pelayanan gereja, maka waktu hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Itu cara kita menanti pertolongan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah lalai. Dia tahu apa yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari nantikan pertolongan Tuhan dengan tidak melakukan dosa. Tidak melakukan dosa. Kalau orang minta berkat Pak Tuhan, marto orang dapat koco di meja judi, itu melukai hati Tuhan. Orang minta berkat dari Tuhan, marto orang cuma mabo-mabo, begitu melukai hati Tuhan. Orang minta Tuhan kasih berkat, kasih panjang umur, tapi orang malas datang beribadah.
Orang malas bersekutu dengan Tuhan. Orang tidak mau berbagi dengan orang lain. Betapa melukai hati Tuhan. Jadi berdoa itu harus, tapi juga kita perlu mengerjakan apa yang Tuhan mau di hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hal keempat yang kita pelajari malam hari ini ialah bahwa supaya kita tidak kehilangan iman dan harapan, pandanglah pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Seringkali pandangan-pandangan hidup kita kabur karena persoalan hidup. Itu orang sudah dapat lihat tuh Tuhan, orang sudah dapat lihat tuh kebaikan-kebaikan, karena tekanan-tekanan hidup, masalah-masalah bapele semua di muka mata. Betapa berat beban yang kita pikul. Malam hari ini dari nyanyian Bani Korah, kita diajak untuk memandang pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kalau orang tanya-tanya, Tuhan masih ada atau sunda Tuhan mau dengar tapi doa Bapak Ibu saudara-saudara, coba lihat matahari. Ketika dia terbit dan terbenam, tidak pernah salah. Coba lihat hari berganti, Tuhan masih ada dan dia bekerja. Orang-orang semua sekarang lagi suka makan ikan. Setiap hari orang makan ikan. Begitu banyak miliaran penduduk dunia ini yang makan ikan, tapi tidak pernah habis ikan di laut. Tuhan masih ada. Setiap hari kita mengkonsumsi sayuran, buah-buahan, tapi selalu ada tumbuhan yang tumbuh untuk tetap kita makan. Tuhan masih ada. Kalau kita masih menghirup udara segar di tengah pandemi ini, tapi orang masih kuat, masih bangun, bahkan yang terinfeksi bisa sembuh, Tuhan ada. Tuhan menolong. Ketika ada begitu banyak orang di tengah ketakutan dan kecemasan, di sana ada orang-orang yang dipakai Tuhan dengan berani menantang wabah untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tuhan ada. Sebab Tuhanlah yang menggerakkan setiap tangan, Tuhan juga yang menggerakkan setiap hati, Tuhan yang membuka jalan. Itu Tuhan. Kalau ada para ahli yang sementara bekerja keras untuk menemukan antivirus, di sana Tuhan bekerja. Tuhan ada. Sebab itu kalau kita ada di tengah kesusahan ini, mari pandang pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tuhan ada. Dia ada bagi kita. Supaya orang jangan terkurung dengan masalah hidup, jangan bersedih dengan keadaan-keadaan yang ada, tetapi bisa bersemangat, bangkit untuk mengatasi persoalan. Karena orang tahu Tuhan ada dan dia pasti buka jalan. Hal keempat yang kita pelajari malam hari ini Bapak Ibu saudara-saudara adalah, marilah untuk selalu menyanyikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau orang sedang bergumul, kau menyanyi itu lagu-lagu patah hati, menyanyi itu lagu-lagu yang bikin jatuh tuh perasaan, lebih down orang. Iblis mulai pakai tuh syair-syair dalam lagu-lagu yang bikin patah hati. Lalu kemudian masuk tuh pikiran-pikiran yang melemahkan, kekhawatiran di hati bertambah, kita akan jatuh dalam dosa. Mari menyanyikan pujian-pujian tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi kalau orang sedang sedih, mari nyanyikan lagu-lagu yang memuji Allah, menyanyikan kebaikan Tuhan. Kalau sedang tertekan, sedang kecewa, mari menyanyikan syukur, pujian pada Tuhan. Pernahnya enggak kalau orang sementara sakit hati, orang menyanyi terima kasih Tuhan, orang menyanyikan pujian bagi Tuhan. Sementara sakit hati orang bilang terima kasih Tuhan. Tapi kalau kita menyanyikan pujian itu dari hati sungguh-sungguh untuk Tuhan, maka nyanyian syukur akan membangkitkan semangat, memberi damai sejahtera, menenangkan kita, dan membuat kita tidak salah jalan di tengah keadaan kita. Menyanyikan syukur pada Allah justru membuka iman kita untuk melihat bahwa jauh lebih penting memikirkan dan melakukan apa yang Tuhan mau daripada memikirkan masalah-masalah yang sedang menekan kita. Karena memikirkan masalah melemahkan kita, menurunkan imun. Tapi memikirkan Allah dengan segala kebaikannya membangkitkan semangat, memperkuat imun, dan kita akan sehat. Kita pasti selamat di tengah pandemi ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jangan khawatir, jangan marah atau kecewa kalau hidup mungkin terasa tidak adil bagi kita. Tetap bersemangat. Tuhan itu kota benteng dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Pertolongannya pasti datang tepat waktu. Nantikan Tuhan, lakukan bagian kita dan biarkan Tuhan melakukan bagiannya dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin.